Selamat datang di channel G2. Konten ini hanya hiburan, bisa nonton sambil ngopi, tapi jangan lupa subscribe. Water memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya menuju lokasi penjemputan. Dugaan Lena benar, para pemberontak sampai ke kamp pengungsi dan membantai semua orang di tempat itu, termasuk sang imam dan kedua biarawati yang masih berada di sana. Sementara itu, Water dan rombongannya tiba di lokasi penjemputan. Sayangnya, hanya satu helikopter yang mendarat di tempat itu dan terbongkarlah rencana Water yang sebenarnya. Water memaksa Lena memasuki helikopter dan meninggalkan para pengungsi di tempat itu. Lena sangat marah mengetahui hal itu, tetapi ia pun tak mampu berbuat apa-apa. Setelah seluruh timnya memasuki helikopter, mereka pun mengudara dan meninggalkan para pengungsi yang putus asa di sana. Saat helikopter itu melintasi kamp pengungsi yang mereka tinggalkan, Water melihat bagaimana kekejaman para pemberontak itu. Maka, mengikuti hati nuraninya, Water memerintahkan pilot helikopter untuk berputar haluan dan kembali ke posisi rombongan pengungsi yang telah mereka tinggalkan. Sesampainya di tempat semula, Water memerintahkan helikopter itu memuat pengungsi secukupnya dan segera meninggalkan tempat tersebut. Kemudian, bersama timnya dan Lena, Water akan mengawal rombongan yang tersisa menuju perbatasan Kamerun. Dalam perjalanan itu, anggota Water menemukan keanehan. Entah bagaimana caranya, para pemberontak itu selalu bisa melacak rute yang mereka tempuh. Namun, satu lagi anggota timnya melaporkan apa yang ia lihat di kejauhan. Dalam sebuah desa, para pemberontak menyiksa, memerkosa, dan membantai seluruh penduduk. Hal itu membuat Water dan timnya merasa tidak boleh tinggal diam. Silent and quick. Gold team, on me. On site. Dengan skill dan strategi yang efektif, Water dan timnya berhasil menyelinap dan menghabisi para pemberontak di desa itu. Water dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan. Namun, anggota tim Water kembali menemukan para pemberontak dapat melacak rute perjalanan mereka. Bahkan, para pemberontak itu semakin mendekat dengan cepat. Tiba-tiba, seorang pengungsi berusaha melarikan diri. Tetapi tim Water dengan mudah melumpuhkannya dan menemukan sebuah alat pelacak pada dirinya. Akhirnya, pengungsi yang kabur itu mengakui bahwa ialah yang membocorkan rute mereka. Ia melakukan itu karena para pemberontak menahan keluarganya. Akan tetapi, Water dan timnya mencurigai penyebab lain terkait keberadaan informan pemberontak itu. Ternyata, dua orang di antara rombongan pengungsi itu adalah Pangeran Arthur Azuka, putra Presiden Samuel Azuka dan pengawalnya. Water marah karena Lena merahasiakan hal itu darinya. Situasi semakin runyam ketika Rhodes menyatakan keberadaan Arthur Azuka akan membuat misi AS mendapat anggapan mencampuri permasalahan internal suatu negara. Namun, Rhodes mengatakan akan sebisa mungkin mendapat bantuan angkatan udara dan meminta Water bergegas menuju perbatasan. Water yang menghadapi dilema mengumpulkan seluruh anggota timnya. Ia mengutarakan bahwa dirinya telah membawa mereka melenceng dari misi yang seharusnya. Dengan itu, ia telah menempatkan seluruh anggota timnya dalam bahaya. Lalu, Water juga membebaskan mereka jika ingin pergi, sementara ia akan tetap melanjutkan pengawalannya menuju perbatasan Kamerun. We cut our losses. Let's get these people to safety. I can't lead them, sir.
I'm good to go. I'm gonna get him out. We there yet? Maka, 8 orang tentara khusus itu pun harus menghadapi gempuran para pemberontak yang jumlahnya jauh lebih banyak. Sekuat tenaga mereka berusaha mengamankan jalan bagi para pengungsi untuk dapat mencapai perbatasan. Beberapa anggota tim Water harus gugur dalam pertempuran itu, di antaranya adalah Slow, Lake, Flea, dan Silk. Water dan anggota timnya yang tersisa berusaha bangkit dan tidak meninggalkan satu sama lainnya. What do you got down there, LT? I got buku bad guys between the tree line and my smoke. Doc, pop smoke now. Got white smoke, LT. Di saat-saat terakhir, pesawat-pesawat tempur AS membombardir pasukan pemberontak dan mengakhiri perburuan mereka. Lena dan para pengungsi sempat tertahan di gerbang perbatasan, tetapi Rhodes datang dan membawa surat resmi sehingga semuanya pun mendapat izin untuk memasuki wilayah Kamerun. Dari kejauhan, terlihat Water bersama Red, Doc, dan Z telah sampai di sana. Meski penuh dengan luka, mereka berempat selamat. Para pengungsi sangat berterima kasih kepada Water dan turut berduka atas anggota timnya yang harus gugur demi melindungi mereka. Rhodes memerintahkan agar Water dan anak buahnya segera mendapat perawatan medis. Arthur sebagai pewaris dari kepala suku, mereka masih memiliki seorang pemimpin.